Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi sama aku Gracie Wanita Octavia, masih di channel aku Gracie Queen Love. Ya, kemarin setelah aku membuat video pertama kali di YouTube, dan sekarang ini adalah video kedua aku, jadi masih saling keterkaitan ya antara video pertama dan video kedua. Dan kemarin aku buat video itu tentang Introduction to Logistic and Supply Chain Management. Nah, sekarang itu video kedua aku mengenai packaging, marking, dan juga labeling. Kita belajar bareng-bareng ya guys, karena aku juga masih baru di dunia ini, jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang atau yang pasti ada yang lebih expert dari aku, itu bisa saling menambahi seperti itu ya. Oke guys, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Oke deh, yang pertama adalah mengenai packaging. Kenapa sih kita tuh harus packaging gitu kan? Untuk memberikan saran kepada pengirim tentang kemasan apa sih yang paling tepat gitu ya, paling sesuai. Lalu yang kedua itu adalah apabila kita mempunyai atau menangani kargo-kargo khusus seperti itu. Lalu apa sih 3 fungsi dasar kemasan? Yang pertama, fungsi dasar kemasan itu yang pasti. Yang pertama itu adalah memberikan perlindungan. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari kerusakan, perlindungan dari pencurian, seperti itu. Lalu yang kedua adalah pencegahan. Jadi setelah dilindungi, kita tuh wajib untuk adanya pencegahan. Pencegahannya dari apa sih? Dari hama. Lalu juga bisa dari misalnya kayak alam gitu, kerusakan alam seperti itu, dan mungkin bisa juga terkontaminasi gitu sama hal-hal yang nggak bagus gitu kan. Lalu yang ketiga itu adalah penampilan. Jadi penampilannya itu harus bagus gitu, harus ada warnanya, lalu juga keterkaitan dengan warna, keterkaitan dengan bentuk, keterkaitan dengan hiasan-hiasan seperti itu. Lalu packaging sendiri itu mempunyai 3 gitu ya. 3, yang pertama adalah sifat dari barangnya, Lalu yang kedua, kita menggunakan metode transportasi apa? Bisa transportasi darat, misalnya kayak mobil, motor, terus juga truk, pick up seperti itu ya, ataupun transportasi laut seperti kapal laut, bahkan yang di laut itu bisa menggunakan pipa seperti itu. Lalu yang ketiga adalah transportasi udara. Seperti kita tahu mungkin kalau udara itu bisa juga seperti pesawat seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah perjalanan dan tujuan akhirnya itu nanti packing itu di mana gitu. Terus kita tuh ada spesial kargo nih guys. Spesial kargo itu ada yang namanya terkait itu ada terkait bak commodities atau muatan curah. Lalu yang keduanya itu ada yang value goods atau barang-barang yang bervalue tinggi. Lalu yang ketiganya adalah refrigerator, barang-barang yang masuk dalam freezer misalnya, seperti contoh kayak ikan, seperti contoh kayak misalnya buah seperti itu. Dan yang terakhir adalah live animal, artinya itu harus ada staf ahlinya seperti itu. Oke. Lalu kita masuk nih, selain tadi kan sudah packaging ya, kita apa sih yang dimaksud dengan marking and labeling gitu, karena kita tuh harus jangan lupa untuk selain packaging kita ada marking and labeling untuk mengidentifikasi agar barang tersebut itu sampai dengan aman, dengan mudah seperti itu. Dan kalau untuk marking dan labeling sendiri itu harus dibuat sesederhana mungkin, lalu juga sesederhana, dan hurufnya tuh harus besar, ada di sisi atas, dan biar bisa dilihat oleh orang gitu kan, seperti itu.
Lalu selain itu kita juga belajarnya nih, aku belajarnya kemarin itu adalah tentang pengelolaan gudang. Fungsi dari pengelolaan gudang sendiri itu ada 3. Yang pertama itu adalah SDM. SDM itu sumber daya manusia guys, yang pasti itu ada HRD, terus juga ada pegawainya seperti itu. Lalu yang keduanya adalah tentang KPI-nya. KPI itu adalah Key Performance Indikatornya. Di situ ada tentang layout, tentang monthly report, tentang report bulanan ataupun report tahunan seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentang safety. Jadi ada tentang pakaian kerjanya, terus keselamatan kerja dari pegawainya itu sendiri seperti itu. Lalu ada yang namanya aktivitas dokumen penerimaan barang guys, yaitu aktivitasnya adalah yang pertama fisik barangnya itu diterima. Lalu yang kedua adanya dokumentasi. Dokumentasi itu terdiri dari apa aja sih? Itu dari delivery note atau catatannya, lalu delivery order, lalu setelah itu akan ada kayak packing listnya atau surat jalan, dan yang terakhir adanya DO atau dokumen seperti itu. Keluarlah DO atau dokumen. Oke. Saya rasa itu dulu guys dari saya mengenai packaging, marking, and labeling. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf banget pasti ada yang lebih jago daripada saya. Semoga berkenan, dan semoga kita bisa ketemu di channel-channel aku selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Bye bye.